Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah Ibu, kalau yang hadir sebanyak ini berarti Ibu membawa ilmu yang bermanfaat untuk orang-orang yang ada di belakang Ibu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya pengen ngabsen dulu. Ibu kalau ngacungnya harus tegas ya. Yang anaknya 1 cung. Sudah. Yang anaknya 2. Masya Allah. Rata-rata 2 ya. Yang anaknya 3. Yang anaknya 4. Murai sedikit. Yang 5. Sedikit. Yang 6. Yang 7. Masya Allah masih ada. Yang 8. 8. Tidak ada. Yang 12. Tidak ada. Berarti rata-rata 2 ya Bu ya. 2. Masya Allah. Kalau yang hadir di sini berapa ya kira-kira ya? 500 lah ya. 500 kali 2 berarti di belakang Ibu itu ada 1000 orang. Kalau dari satu ibu-ibu anaknya 7 kali 500 3.500. Ditambah menantu berarti 7.000. Ditambah cucu Ibu 12 7.500 kali 17. Wah sudah berapa coba. Jadi Masya Allah ibu-ibu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini program spesial ya. Ini biasanya Teteh datang ke sini nggak sebanyak ini. Jadi pas datang ke sini langsung gugup Teteh ya Allah. Minta sama Allah ya Allah semoga kebersamaan kita benar-benar ini membawa semangat untuk ibu-ibu semua. Karena kalau dari depan wajahnya rata-rata sudah ibu-ibu. Yang belum ibu-ibu tuh kayaknya 1-2 ya. Dan yang lebih menarik lagi adalah nenek. Itu cucu berarti Ibu. Ibu udah cucu, udah punya anak, udah punya menantu. Insya Allah ibu-ibu tidak akan disia-siakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sesuai dengan judul yang diberikan kepada Teteh pas banget ya. Ini gongnya hari keempat. Karena ibu kalau nangis-nangis sudah ya. Teh Amalia sudah kenyang nangisnya. Nah, ibu kan kalau ibu sedih dengan permasalahan. Ibu sudah dikeluarkan nangisnya. Sudah ibu jangan diteruskan nangisnya ya Bu. Bu. Jangan diterusin ibu. Selesai. Berarti ibu sekarang tinggal materi yang keempat. Maju ke depan. Ini judulnya bersama Al-Quran dan Sunnah membangun generasi Robbani. Apa yang kebayang sama ibu-ibu? Ada satu generasi ya Bu. Yang seperti dialami pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang memungkinkan harus pede ya Bu ya. Harus yakin akan ada generasi yang bahagia, benar-benar bahagia. Di bawah pimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu kebayang nggak Bu? Itu dulu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum lahir, belum diangkat jadi Rasul. Itu kondisi di Mekah itu sangat-sangat jahiliyah. Bayi-bayi perempuan yang lahir dikubur. Ibu sekarang di Bandung ada nggak yang ngubur bayi perempuan? Paling itu mah yang hamil di luar nikah. Paling 1-2. Tapi dulu kalau ada bayi perempuan lahir udah dikubur. Itu Umar bin Khattab ketika sudah dapat hidayah. Kalau ingat masa lalu zaman jahiliyah menangis beliau. Karena betapa jahatnya dulu. Terus yang kedua ini yang lebih parah lagi Bu. Itu yang disembah itu adalah berhala-berhala. Padahal ada di Ka'bah. Ada di sekeliling Ka'bah berhala-berhala yang disembah oleh mereka.
Ibu, lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita lihat kondisi jahiliyah pada zaman itu sangat jahiliyah. Sekarang mah kita nggak jahiliyah amat ya Bu ya. Paham nggak Bu ya? Kita mah udah ada kajian, masjid di mana-mana. Dulu belum ada masjid, belum ada apa-apa pada saat itu. Tapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir usia 40 tahun, diangkat jadi Rasul, turun bersamaan dengan ayat-ayat Allah surat Al-Alaq. Pada saat itu cuman 22 tahun, 2 bulan, 22 hari bisa merubah peradaban. Bu, Ibu, kahartos, atos atau aritos kahartos. Nah ini mumpung ibu-ibu yang hadir di sini, teteh udah pengen ngajak semangat ibu-ibu. Harus punya mimpi, harus punya cita-cita akan ada generasi. Akan ada generasi nanti ke depan seperti yang dialami pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ibu, apa ya yang merubah zaman, merubah peradaban dalam waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ternyata apa Bu? Apa Bu? Al-Quran. Diangkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi Rasul, itu turun ayat surat Al-Alaq. Rasul sampaikan ayat itu kepada orang-orang terdekat. Masuk Islam. Dakwah masih sembunyi-sembunyi. Setelah berapa lama baru terang-terangan. Itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari itu. Enggak lama Bu. Sekarang negeri Indonesia merdeka sudah berapa tahun? 80. Ibu ada yang sudah lahir enggak 80 tahun yang lalu? Jika atas ngagoler. Ya. Ya, jadi apa nih? Kalau 80 tahun sekarang belum ya, itu belum. Jangan bilang enggak ya. Nanti Abdi ditangkap. Belum ya. Sampai puncak seperti zaman Rasulullah SAW. Berarti ada yang harus disempurnakan. Apa yang harus disempurnakan? Kembali ke Quran. Kalau kita ideal pengen sekaligus, tidak ada yang ideal ya Bu. Saya mengajak kepada saya pribadi. Saya mulai dari diri sendiri. Sarah harus mulai dari anak-anak sendiri. Dari orang-orang terdekat. Insya Allah deh. Karena di Indonesia ini 80% Muslim. Mereka yakin dengan Quran. Cuman yakinnya belum terlalu yakin ya Bu. Bu. Ibu. Ibu tadi pagi sudah baca Quran belum? Berapa juz? Katanya pengen ada generasi robani ya Bu ya. Ibu pegang pundak temannya. Sebelah kanan. Hai Ibu. Untuk membangun generasi robani mulai dari diri sendiri. Untuk melahirkan generasi robani harus menjadi ahlul Quran. Mulai dari diri kita sendiri. Pagi-pagi sebelum buka HP, sebelum pergi kemana-mana, awali dengan membaca Al-Quran. Cak. Lucu ibu-ibu teh ya. Ada cita-cita tinggi tapi memulai tidak mau Bu. Coba bayangkan tuh. Itu dulu, saya ulangi lagi ya Bu. Jahiliyahnya dulu pada zaman Rasul tuh berubahnya itu begitu cepat, hanya dalam waktu berapa tahun. Kita ini merdeka sudah 80 tahun. Jadi ya sudahlah, sekarang mah harus berpikir ke depan ya Bu.
Nah sekarang sudah semangat kan Bu ya. Jadi kunci untuk membangun generasi rohani itu mulai dari diri kita. Ibu catat apa ciri-ciri generasi rohani. Teteh pengen walaupun banyak yang hadir di sini jangan barho bubar poho. Catat Bu. Apa sih yang kita rindukan dari generasi rohani itu? 5B ibu harus hafal. Ada door prize ente? Saya seneng pakai ini ya, pakai singkatan biar ibu teh inget. Ciri-ciri generasi rohani yang kita rindukan. 5B. B yang pertama adalah berakidah lurus. Artinya generasi rohani itu adalah generasi yang percaya, yakin kepada Tuhannya. Bu, ibu, kira-kira ibu kalau pengen punya generasi rohani, ibu dulu nih, ibu yakin gak Bu? Yang memberikan rizki kepada ibu tuh Allah. Yakin Bu? Kalau ibu jualan bala-bala, jualan pisang goreng gak laku, marah gak Bu? Katanya yakin yang memberikan rizki Allah. Tapi ibu jualan gak laku marah berarti belum yakin. Nah Bu, ternyata generasi rohani itu diawali dengan iman yang kokoh. Ibu pengennya anak kita ya Bu, anak yang udah mengenal Tuhannya dari kecil. Kita nggak bisa ngajarin anak cucu kita yakin kepada Allah kalau kitanya belum yakin. Makanya butuh ilmu seperti ini. Surat yang paling pendek yang sering dibaca kalau sholat surat apa Bu? Al-Ikhlas. Kayaknya kalau ada yang lebih pendek lagi itu yang paling sering ibu baca. Deh ibu-ibu Maya. Surat tahajud, sholat tahajud 8 rakaat. Rakaat ke-1 Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Al-Ikhlas. Rakaat ketiga nanti Al-Kafirun lagi. Keempatnya Al-Ikhlas, tidak apa-apa ya. Yang penting apa yang ibu baca setiap sholat tuh ada dalam kehidupan kita. Bu, kan imana mah jadi pelajaran ya Bu. Tidak boleh ada ibu-ibu yang membunuh diri sendiri ya Bu. Apalagi membunuh suami sendiri. Aduh ibu teh sok lucu. Lagi kesel saya teh ke suami. Pengen ngeracun cek ibu teh. Awas. Ibu itu teh kurang iman Bu. Harus ada generasi yang imannya kokoh. Kalau di surat Ibrahim ayat 24 seperti pohon yang menjulang tinggi ke atas, akarnya menghujam ke dasar tanah. Jadi ibu saya mau cerita generasi rohani itu kan buat anak-anak. Kita mau membangun generasi rohani kalau kitanya orang yang mudah menyerah, mudah putus asa. Lihat anak lebih baik dibunuh aja, amit-amit ya Bu. Na'udzubillahi min dzalik. Katanya pohon yang menjulang tinggi ke atas itu di surat Ibrahim ayat 24. Ibu catat Ibrahim ayat 24. Nah kalau di hadis Rasul mah saya nggak hafal hadisnya tapi isinya. Pohon yang menjulang tinggi ke atas akarnya menghujam itu seperti pohon kurma. Ibu pernah lihat pohon kurma? Ibu kalau ke kebun kurma di Madinah teh jangan cuma selfie ya Bu ya. Selfie hampir naik ke pohon kurma ibu tuh. Gak usah. Ternyata ibu pohon kurma itu diumpamakan oleh Rasul orang beriman tuh seperti pohon kurma. Itu di Abu Dhabi di Al Ain itu ada jadi khusus penanaman kurma Bu. Penanaman pohon kurma. Jadi di masjid-masjid baru di Al Ain itu ditanam pohon-pohon kurma. Ibu itu sepanjang jalan dari ujung ke ujung pohon kurma. Ada yang sudah tumbuh, ada yang sudah mulai berbuah. Itu ceritanya. Itu katanya untuk menanam pohon kurma itu prosesnya panjang Bu.
untuk menjadi pohon kurma yang kokoh, yang bisa berbuah setiap musim. Jadi untuk benihnya aja itu ada khusus pembenihan, Bu. Enggak yang kayak kita nanam lenca. Nanam lenca makan udah gitu nanti tumbuh. Enggak. Jadi kalau pohon kurma itu ditumbuhkan, dibikin benihnya ada khusus. Nanti dipindahkan, Bu. Itu untuk ditanam di tempatnya yang sudah disiapkan. Itu biasanya pohonnya udah agak tinggi begini. Itu, Bu, disiapkan dari bawahnya. Terus katanya itu untuk sampai ketika itu digencet. Pakai apa? Pakai batu, terus pakai apa? Pokoknya untuk tumbuh itu lama prosesnya. Belum nanti proses untuk tumbuh, untuk berbuah, untuk apa. Nah, jadi Ibu, untuk menjadi generasi rohani yang imannya kokoh itu, penanaman tahu itu enggak bisa sekaligus. Bu, ada nenek di sini. Nenek. Banyak, Nek. Alah teteh, generasi rohani, anak saya sudah gede. Anak saya sudah punya anak lagi. Ibu ingat Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu 2 tahun lebih memimpin, itu merubah peradaban, enggak ada yang miskin. Beliau wafat hanya berkuasa hanya 2 tahun sekian. Ibu tahu kenapa Umar bin Abdul Aziz jadi seorang pemimpin yang bisa merubah peradaban? Enggak ada yang miskin, orang mengerti agama, kuat imannya. Karena neneknya, Bu. Tahu neneknya? Neneknya tuh orang yang sangat jujur dari sejak gadis. Disuruh mencampur air susu dengan air. Dan enggak ada siapa-siapa yang lihat, campur aja biar untungnya banyak. Itu kata neneknya Umar bin Abdul Aziz. Walaupun tidak ada yang lihat pemimpin kita, tapi Allah Maha melihat. Tidak mau mencampur susu dengan air. Mana para nenek? Para nenek? Nenek pernah nggak bohong tuh? Nenek pernah nggak jujur nggak? Sering teh. Karena tidak merasa dilihat Allah. Pantesan cucu kita menyek-menyek. Ya itu, Bu. Jadi generasi rohani yang pertama itu yang punya iman kokoh. Tapi tadi kata Rasul, untuk menanam pohon kurma itu proses yang panjang. Ibu-ibu yang anaknya sudah keburu gede, sudahlah itu mah sudah jadi ya, Bu. Kita yang punya cucu, udah siapkan cucu-cucu kita. Cucu, yuk pesantren di mana? Belajar agama di mana? Biar nanti kokoh imannya di depan. Bu, Ibu, katanya generasi Z ini seperti generasi stroberi. Wajahnya bagus, merah, merona apa. Tapi disimpan di luar, tidak di kulkas sehari aja. Menyek. Tapi itu generasi sekarang. Pada umumnya berarti apa? Harus disiapkan anak kita. Bu, Ibu, anak kita katanya mau ngerjain PR. Kalau gak bisa ngerjain PR, nangis gitu. Terus udah nangisnya, wadah mendingan tidak dikerjain. Dan terus udah nyetai main game. Benar gak, Bu, kayak gitu? Tapi kan itu mah realita, Bu. Berarti mentalnya belum kuat. Tapi harus jadi kuat. Lanjut. 5, Bu, bisa kelamaan ya. 1, berakidah lurus. Yang kedua, generasi rohani adalah generasi yang beribadah yang benar. Jadi dari iman yang kokoh, iman yang kuat itu butuh waktu, butuh ilmu, butuh pembinaan yang telaten seperti neneknya Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah. Ibu nanti kalau jalan-jalan ke Turki, turunan kidul. Ibu teh ini serius banget ya, Turki ya. Turki yang asli ya, Bu. Ibu nanti kalau ke sana jangan cuma dipoto gitu ya. Terus nanti ada naik perahu gitu ya. Coba lihat sejarah. Di situ ada namanya Muhammad Al-Fatih.
Ibu, Muhammad Al-Fatih itu anak dari seorang sultan ya. Pokoknya orang kaya di istana, Masya Allah. Dan itu ya karena ditanamkan keimanan dari sejak kecil. Tapi ternyata Muhammad Al-Fatih juga sama seperti anak biasa, Bu. Ya nakalnya ada dari kecil. Jadi sekali waktu katanya didatangi guru syekhnya. Nah gurunya ini kan namanya guru atau negur-negur. Itu katanya Muhammad Al-Fatih waktu kecil. Apa? Saya tuh anak sultan tahu. Jangan dibeginikan. Dimarahin, Bu. Diganti syekhnya tuh. Terus datang lagi. Saya teh anak sultan. Tah itu anak orang kaya teh suka gak mau diajarin, Bu. Tapi ternyata ayahnya Muhammad Al-Fatih tidak berhenti. Cari lagi. Syekh lagi ada datang lagi. Nah kata ayahnya teh. Nih Syekh. Saya kasih pemukul. Ini mah zaman dulu boleh dipukul ya Bu. Sekarang jangan Bu, jangan pakai pemukul. Ini pemukul. Nanti kalau anak saya melakukan kesalahan, saya ikhlas. Pukullah dengan penuh pendidikan. Betul aja Bu, Muhammad Al-Fatih itu ketika melakukan ini petantang-petenteng merasa anak sultan gitu. Dipukul sama Syekh. Ini disuruh orang tua. Disitulah terbuka hatinya. Oh iya ya, kenapa saya sebagai anak orang kaya yang hidup di istana, petantang-petantang seperti ini, ternyata terkadang cara yang tegas itu yang membuka hati dia. Dari situ dia belajar baca Quran, ngafalin Quran, belajar hadis, jadilah anak yang soleh. Nah saya cerita ini tuh Bu, ternyata kita itu dalam menanamkan tauhid, menanamkan akidah kepada anak tuh butuh ilmu. Butuh ketegasan, butuh guru. Kalau kita tidak mampu, maka cari guru yang bisa mengajari. Nah, tadi yang kedua adalah beribadah yang benar. Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita ajari anak-anak sholat dari mulai usia 7 tahun. Kalau 10 tahun sudah tidak sholat, maka pukullah. Pukul bukan pukul dengan marah. Tapi itu pukul dengan ketegasan gitu. Bu, Ibu, pernah ada sekali waktu Bu, itu berkumpul para prajurit. Nah Umar bin Abdul Aziznya tuh beliau menjadi, pokoknya Umar bin Abdul Aziz ada di situ. Sedang dipilih siapa yang menjadi pemimpin di depan. Siapa yang menjadi imam di depan. Di semuanya suruh berdiri Bu. Berdiri semua. Ibu gak usah berdiri ya. Berdiri semua. Jadi yang akan diangkat jadi pemimpin. Yang akan diangkat menjadi imam pada saat itu. Dicari siapa di antara yang hadir itu yang istiqomah menjalankan ibadah. Kurang lebih ya. Nah, terus pas sudah pada berdiri. Siapa yang dari sejak balik yang pernah meninggalkan sholat fardu. Ada berapa ya? Masih banyak yang berdiri. Jika ibu-ibu kalau berdiri pada duduk ya. Pertanyaan yang kedua katanya. Siapa yang dari sejak balik pernah meninggalkan sholat rawatib sunnah? Duduk. Tinggal sisa beberapa. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Siapa yang dari sejak balik meninggalkan sholat tahajud? Makin susah ya Bu. Fardu, sholat rawatib, sholat tahajud. Yang tersisa dari sekian yang banyak hanya satu. Siapa Bu? Muhammad Al-Fatih. Ibu kalau berdiri semua di sini kayaknya duduk semua. Dari sejak balik meninggalkan sholat fardu. Apalagi sholat rawatib. Apalagi sholat tahajud. Saya juga kayaknya ikut duduk Bu. Mungkin sholat fardu alhamdulillah dari sejak balik tidak meninggalkan. Tapi mulai rawatib sekarang aja masih sering meninggalkan. Apalagi tahajud. Ibu ada sholat tahajudnya baru sekarang kan Bu. Karena banyak utang.
Ada yang tahajud baru sekarang karena apa? Disakitin. Ku menangis. Tos Bu, stop. Ya. Maju ke depan sekarang Bu. Nah, saya kenapa mau cerita ini Bu? Ternyata seorang panglima pada zaman dulu, seorang pemimpin yang dilihat itu pertama keimanannya kokoh. Yang kedua sholatnya terjaga, sunnahnya aja terjaga. Ya sekarang mah minimal anak-anak kita sholat fardunya aja dulu. Tapi untuk menjadikan anak-anak kita istiqomah sholat fardu aja, heshe, deres teh Bu. Ada doanya Bu. Surat Ibrahim ayat 40. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa Nabi Ibrahim mendoakan anak cucu? Karena untuk ibadah sholat itu berat. Walaupun ringan melaksanakannya, tapi aslinya berat. Robbi ja'alni, sama-sama. Muqimas sholah. Wa min zurriyati. Kita mah ngalamun ya Bu ya, ngalamun gitu ke depan teh negeri yang kita cintai teh ya Bu ya. Ya minimal lah perusahaan yang ada di sekeliling suami ibu, perusahaan yang ada di apa ya di sekeliling kita. Kalau anak ibu bekerja di mana, minimal para direkturnya ya Bu, para direktur itu kebayang kalau imannya kokoh, ibadahnya terjaga. Kalau ada sebuah perusahaan misalnya Bu, karena pimpinannya ahli taat, semua karyawan, karyawati pas azan berkumandang sholat berjamaah di masjid. Kan Bu ya? Ibu kebayang gak indahnya Ibu? Itu generasi kayak meureun sabaraha tahun dehnya. Tapi sekarang udah mulai. Itu ada sebuah rumah sakit, saya gak akan nyebutin rumah sakitnya mana. Sebuah rumah sakit besar. Masya Allah Ibu, itu ya jadi sekak seter nih. Pokoknya karyawan, atasan, pejabatnya itu diusahakan saum Senin Kamis. Keren gak Bu? Ibu saum tuh? Sami abdi henteu. Pas lagi henteu saum gitu ya. Ya ada alasan kemarin agak pusing-pusing gitu ya. Tapi ternyata itu yang akan menguatkan seseorang. Ketika ruhnya kuat dengan ibadah yang kuat, itu generasi ke depan. Masya Allah. Nah sekarang kalau kantor-kantor belum seperti itu, ya mulai dari kita ya. Bu. Salat we ibu teh tahajud. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Allah, ya muqallibal qulub. Pas suami teh lagi tidur. Ibu teh bari natap, ya muqallibal qulub sabit qalbahu ala dini. Suami teh, kasihan istri saya menangisi saya. Allah Maha melihat perjuangan ibu. Saya mulai besok kata suami ibu teh, enggak akan bentak-bentak ke istri saya teh. Kan di Quran juga kalau lihat kekurangan pasangan, lihat kelebihannya. Aduh istri saya teh memang sudah usia 50 lebih. Wajahnya udah ngariut. Tapi kan dulu waktu awal menikah mah dia juga remaja. 20 tahun, sekarang makanya kokoloten. Ya, karena ibu yang rajin ibadahnya. Baik, B yang pertama generasi robani adalah beriman kokoh. Yang kedua beribadah yang benar. Insya Allah ya Bu, doanya tadi Robbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati. Masya Allah. Rabbana taqabbal doa. Yang ketiga, nah ini generasi robani adalah generasi yang B yang ketiga berakhlak mulia. Ada peribahasa katanya Bu, buah itu tidak akan jatuh, ya begitulah ya, buah akan jatuh dekat dengan pohonnya. Kalau bahasa di kampung tuh uyah moal TS kaluhur. Nah, gitu. Jadi Bu kalau lihat anak kurang hormat kepada kita,
Kenapa kalau anak kesal kepada kita tuh melotot, kurang perhatian. Lihat aja kita menghadapi orang tua kita yang sudah sepuh, begitu enggak? Jangan-jangan begitu. Ibu yang masih punya orang tua yang masih hidup, masih ada. Lakukan yang terbaik. Enggak usah banyak bicara. Dia pengen baju warna kuning, beliin warna kuning. Udah dibeliin warna kuning, enggak cocok, pengen warna merah. Ibu beli lagi, sudah itu dibeliin warna merah, enggak mau, pengen yang bunga-bunga. Udah ketiga kali udah gitu, cek ibu teh, si mama teh udah dibeliin segala macam. Ibu jempek, pokoknya lakukan yang terbaik. Lihatlah Bu nanti, anak kita akan belajar. Ini saya belum ada contoh yang lain ya. Bagaimana peran orang tua, contoh kepada anak itu tidak harus bicara Bu. Tapi yang buruk pun orang tua yang buruk nanti akan nular juga ke anak buruk. Aduh belum ada contoh yang lain ya. Gak apa-apa ibu-ibu semoga tidak bosan ya contoh. Ada bapak-bapak dia itu tugas dari kantor di hotel, biasanya hotel yang bintang 7 mau bintang 5. Mau bintang berapa Bu? Kalau ini mah nginep di hotel yang bintangnya teh plus. Jadi ada khusus ya Bu, hotel yang untuk para orang-orang inohong gitu ya, yang ada plus-plusnya. Ibu lihatlah bagaimana kita menginginkan anak itu tuh anak yang menjaga kehormatannya, dia santun kepada kita, santun kepada orang lain. Tapi kalau orang tua nyontohin kepada anak yang buruk, ya itulah yang akan ditiru. Jadi pas udah disiapin hotelnya Bu, pas dibuka tuh pintu hotel, kaget si bapak itu. Ternyata di dalam tuh udah ada seorang remaja putri, cantik, masih muda. Pas kata yang petugas hotel, silahkan Bapak. Emang udah biasa kong kali kong. Ternyata ibu yang bikin kaget, remaja putri yang ada di dalam kamar itu adalah putri kandungnya sendiri. Pas marah si bapak tuh. Kenapa kamu ada di sini? Dasar wanita yang, wah pokoknya jelek gitu. Kata anak itu, apa-apa? Saya bisa begini. Karena bapak yang nyontohin buruk. Jadi anaknya dimarahi, anaknya sama-sama marah. Rupanya anaknya nggak tahu kalau itu bapaknya. Yang akan nginep di situ nggak tahu. Tapi pas ketemu gitu marah juga anaknya. Dia lari, itu dasar bapak yang memberikan contoh buruk buat saya. Ini pelajaran buat kita. Pengen ada generasi robani ke depan, anak-anak yang akhlaknya baik, ke orang tua baik, kepada teman baik. Nah, generasi robani yang keempat. Yang keempat, yang keempat adalah ini berwawasan luas. Jadi anak-anak kita harus jadi anak-anak yang berwawasan luas. Berwawasan luas tuh ibu yang anaknya pengen jadi dokter, silahkan jadi dokter. Ibu yang anaknya pengen menjadi pengusaha, jadilah pengusaha. Zaman sekarang Bu harus berbagai aspek diisi. Kemarin Tete ceramah di sebuah majelis. Nah, yang ngundangnya itu punya pesantren. Tete mau belajar gitu Bu. Masya Allah di situ hanya 2 tahun belajar terus ngafalin Quran. Targetnya menghafal Quran tidak harus 30 juz. Masing-masing kemampuan menghafal tuh beda-beda. Ada yang 2 tahun itu hanya bisa 5 juz. Ada yang bisa 1 juz. Tapi yang kami ajarkan kepada mereka katanya. Bagaimana Al-Quran itu bukan hanya dihafal. Tapi mereka harus memahami Quran. Setelah memahami Quran, dia aplikasikan dalam kehidupan nyata sesuai dengan kemampuan mereka. Potensinya apa? Ternyata ibu-ibu benar. Ya mudah-mudahan Allah memuliakan organisasi Muhammadiyah ya. Saya belajar Bu dari organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah kan visi misinya surat Al-Maun ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Jadi fawailul lil musallin. Siapa orang yang mendustakan agama mereka, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang membiarkan, yang menghardik anak yatim. Organisasi beliau itu Masya Allah. Kepikir di situ gimana bikin sekolah yang profesional. Gimana bikin lembaga keuangan. Gimana bikin usaha, bikin rumah sakit, bikin apa. Masya Allah, ayatnya cuman ayat, sekian ayat. Suratnya surat pendek tapi prakteknya. Teteh mikir, berarti anak-anak kita tuh generasi yang akan datang. Kalau bisa mereka tuh bisa bahasa Inggris ya Bu. Bu, karena teteh punya pengalaman menarik kemarin pulang dari Mekah umroh. Eta mah qadarullah baru seumur-umur Bu. Eta pas duduk ya kebagiannya di bisnis depan. Itu penumpang yang sebelah karena itu dari Jeddah pakai celana pendek aki-aki Bu. Ya, terus waduh saya di sebelah kan ngadoan tuh pengennya ahwat gitu ya. Gimana itu pakai celana pendek. Terus teteh udah duduk. Pas udah duduk teh lihat. Dia nanti kan ramah ya. Kalau orang mereka mah kan nggak ada ini ya, nggak ada hijab gitu. Dari atas kan tinggi. How are you? Fine. Terus udah gitu. Dari mana gitu? Saya dari Umroh gitu. Terus saya bisa bahasa Inggris sedikit Bu. Are you? Gimana engkau gitu ya. Terus udah kan teteh mau ngaji, mungkin inilah untuk ngisi itu. Tapi saya penasaran gitu ya, pakai celana pendek, muslim bukan? Berani saya nanya Bu, masih bisa bahasa Inggris. Are you Muslim? No, katanya gitu ya. Hah, lain. Aduh, terus saya tanya lagi, are you Christian gitu? No, katanya gitu ya. Hah, Kristen bukan, atau saha? And you? Gitu. Ya, bari rada ngahulang. Jawabannya tuh, I'm atheist. Rek ngamuk moal, tak boleh ngamuknya. Dia cerita pokoknya all keluarga family ateis. Dalam hati ya Allah, saya bersyukur beragama gitu. Tapi kan dulu harusnya ya kalau ada orang yang belum kenal Islam, kan harusnya diskusi ya Bu. Terus saya diskusi sedikit, macet Bu. Karena bahasa Inggrisnya tuh bisa lagi. Mahul, coba kalau saya bisa bahasa Inggris banyak, referensinya banyak, kan bisa diskusi ya Bu. Dan dia mah nggak tahu saya teh nini, nggak tahu. Allahu Akbar, sambil ngulang ditanya lagi, nggak ngerti, no understand, maksudnya udah habis kata-kata saya ya Bu. Tadi awal mah jika nu pinter we ya Bu. Artinya apa Bu? Generasi robani sekarang tuh harus yang wawasannya luas. Tapi kan bahasa Inggris, bahasa kafir, enggak ada bahasa kafir. Dulu penulis Quran pada zaman Rasul itu Zaid bin Sabit itu bisa berbagai bahasa. Bu. Ibu mending haruleng abdi mah tiasana bahasa Sunda cina Bu. Zaman sekarang mah gitu Bu. Pas pulang dari sana cerita ke anak-anak, mama ajarin harus bisa bahasa Inggris. Nanti mama mau ceramah di YouTube. Bahasa Inggris. Ternyata udah belajar bahasa Inggris usia segini mah, nah lelet gitu ya. Iya. Tapi minimal anak-anak kita, dia harus bisa bahasa Inggris, bisa dunia internasional. Apalagi bahasa Arab, Masya Allah. Bahasa Arab apalagi bahasa Quran gitu. Bu, paham gak Bu? Apa cerita? Saya pengen ngajak ibu-ibu jangan pulang dari pengajian ngagoler, nontonnya teh layangan putus. Terus nyanyinya teh gelas-gelas kaca. Aduh. Maaf ini panitia ya. Jadi perempuan kalau kitanya larut dalam kesedihan gitu ya. Yang ditontonnya teh film India nu bikin sedih. Ya kalau sekali-kali boleh ya Bu ya. Tapi kalau terus jadi itu sudah habit Ibu teh. Udah ketagihan habis waktu loh Bu.
Ibu kata anak-anak teh, Mama ayo kita bikin acara apa. Mama mah nyeri hati lah mau ngiring. Habis waktu. Nah ibu, generasi robani itu harus jadi generasi yang wawasannya luas. Jadi ilmu apapun kalau itu manfaat, pelajari. Nah ibu katanya anak-anak kita generasi sekarang dia akan semangat belajar kalau lihat emaknya belajar. Kan wanya Bu, saya mada seneng cerita. Kemarin umroh Bu, ada seorang nenek yang baru melatih diri untuk ngafalin Quran. Nenek-nenek ayat tadi dia. Tamanya pas di sana di Masjidil Haram di Masjid Nabawi. Teteh cina, saya teh mani seumur-umur baru katanya ngafalin Quran. Alhamdulillah juz 30 mah bisa. Yes kata teteh. Coba sekarang mumpung di Masjidil Nabawi, di Masjidil Haram, setorkan sok sama teh. Bismillah nanti didoakan sama Allah ini di rumah Allah. Walaupun udah nenek semangat baru mulai sekarang udah nggak ada anak yang diurus udah sekarang masih punya otak masih apa Bismillah ibu Masya Allah itu di Masjidil Haram dari mulai amayat tasa'alun lah badai salah mah ku teteh diluluskan lah karunya gitunya lulus terus amayat tasa'alun anaziat apa Masya Allah. Pas masuk ke ayat yang mungkin beliau teh ngerasa kok bisa ya di usia udah nenek mencoba gimana sih ngafalin Quran. Masya Allah dulu mah boro-boro katanya ya teh. Dah karena gak ada tekadnya gitu. Pas dia baca nyetorkan surat Abasa. Wa idza ja'atis shakh yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Dia nangis Bu. Saya nggak sedih-sedih amat tapi dengar beliau nangis ikut nangis Bu. Mungkin karena benar-benar ini sesuatu gitu ya Bu. Punya semangat baru kok bisa ya sekarang nyetorkan juz 29. Pokoknya nama nyicil weda juz 30 juga. Wah, perjuangan katanya teh berbulan-bulan katanya. Dari mulai tasinnya belum lancar jadi lancar, ada gurunya apa. Coba Bu, berarti bisa kita teh. Ibu jadi semangat enggak ngafalin Quran pulang dari sini? Ya kan tadi, ya Quran kan. Quran yang kita baca, kita tadaburi, kita hafalkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. B yang kelima adalah, nah ini generasi yang Robbani itu generasi yang mandiri. Berjiwa mandiri. Jadi anak-anak kita Ibu, katanya Ibu kalau yang hartanya cukup, keuangannya cukup, kadang-kadang kita suka kebablasan. Anak kita disuapin terus. Nanti dia ketika enggak disuapin enggak mau makan. Padahal kita dulu ya dilatih sama orang tua jualan apa dulu kalau saya waktu kecil. Jualan hun kue saya mah dulu Bu. Jualan sukro waktu kecil. Sukro ibu teh beli kiloan pakai plastik. Nih katanya nanti di ini pakai apa tah lilin gitu ya. Terus nanti jualannya ke siapa? Ke santri Bu. Nanti boleh makan sukro yang petot-petotnya Bu. Petot nage enak. Nanti kalau habis jualan dapat untung dikasih bonus buat jajan. Masya Allah. Ternyata orang tua dulu tuh ngajarin kita tuh supaya mandiri. Nah sekarang kita ngajarin nggak anak kita mandiri. Nah yang sudah menderita mamah dulu. Sudah kamu mah sekarang tinggal menamit. Itu namanya menjerumuskan. Ada kalanya kita ngasih hadiah. Ada kalanya kita ngasih kesenangan. Tapi tetap kita harus melatih anak-anak untuk mandiri. Gak akan selamanya kita hidup sampai dia dewasa. Bu, Ibu, generasi Robbani. Kita targetnya 5 itu. Tapi semua tidak akan terwujud Bu. Kalau tidak mulai dari kita. Makanya yang disebut nenek-nenek kita nenek-nenek Robbani. Ya. Emak-emak Robbani. Nanti melahirkan generasi Robbani gitu. Nah sekarang apa kaitannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Ibu lakukan 3M. Gak usah 5M lah. M yang pertama membaca Al-Quran dengan benar. Membaca 1 huruf 10 kebajikan.
1 huruf 10 kebajikan. Ibu sehari 1 juz, berapa huruf tuh? Kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah. Apa keberkahan, sehat lahir batin, usaha maju. Kebaikan tuh kan terserah Allah. Mungkin tidak dikasih uang yang banyak tapi ketenangan hati. Mungkin tidak dikasih suami yang ganteng tapi suami yang setia. Masya Allah ya Bu, itu kebaikan dari baca Quran. Tapi tadi untuk membangun generasi rohani seperti zaman Rasul dulu Bu. Zaman Rasul dulu kan gitu, dibaca oleh Rasulullah, dapat wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril. Disampaikan dengan bacaan, direkam sama para sahabat tuh. Itu bacaan tapi tidak cukup. M yang kedua adalah memahami. Membaca, memahami. Dulu pada zaman Rasul karena bahasa Quran bahasa Arab ya Bu. Jadi lebih mudah untuk dipahami oleh para sahabat. Karena memang hari-hari bahasa Arab. Cek ibu-ibu teh. Coba kalau Al-Quran turunnya di Bandung. Berenang bahasa Sunda ya. Dan sudah begitu dari Loh Mahfudnya. Turunnya di Mekah, turunnya di Arab, bahasanya bahasa Arabia. Berarti kita harus belajar bahasa Arab. Ibu kemarin hari apa ya? Hari Rabu itu di pesantren, Teteh diamani pesantren Darul Mutmainah anak-anak yatim. Kan Masya Allah Bu, yang dari pesantren tidak dari DM tapi sekarang di DM asalnya di mana, ada yang udah 30 juz, ada yang sudah 15 juz, ada yang sudah 10 juz. Saya bahagia Bu. Tapi saya tanya, nah alhamdulillah udah 30 juz, coba tadi ayat yang dibaca dapat pelajaran apa? Gak bisa jawab. Padahal norolang ya Bu. Lafadznya karena mungkin terus diulang-ulang. Lancar gitu. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi qila. Terulang sujud jadi imam. Tapi saya pengen tahu ya Bu, ini tadi yang dibaca ayat ini isinya apa? Nggak tahu. Itu yang 1 juz tadi dapat ilmu apa? Nggak tahu. Aduh sayang Bu, sayang kan Bu, hafalan Qurannya jangan ditinggalkan. Itu sudah karunia Allah. Tapi mau jadi generasi robani, hafalan aja kan gak cukup ya Bu. Apalagi ibu-ibu hafal hente, ngerti hente. Maaf ya Bu. Ibu jangan menyalahkan yang sudah hafal gak ngerti. Itu udah hafal aja perjuangan, migren Bu mau setor teh. Masya Allah. Nah terus dirubah aja, bukan dirubah ya. Yuk anak-anak, gimana kalau kita tadabur Quran. 1 santri, 1 ayat, cari tahu tafsirnya apa. Saya baca juga Bu. Nah jadi waktu minggu-minggu yang lalu surat apa ya coba yang seru? Surat Maryam. Beres. Jadi anak-anak nyari Bu. Ternyata anak-anak lebih rame Bu. Dia kalau baca konsentrasi itu bisa menceritakan lagi. Saya pikir saya bisa belajar malah dari anak-anak. Nah kemarin yang seru banget Bu. Suratnya surat Yusuf. Selama ini kita cerita tentang Yusuf itu kan dari mulut ke mulut ya Bu. Dari ini, dari ustadz ini. Sekarang langsung ayatnya dibaca, terus artinya dibaca, tafsirnya dibaca, masing-masing anak. Masya Allah Bu. Kalau saya baca itu dengerin santri sebelum mendengarkan sambil nonton filmnya makin seru Bu. Bagaimana itu Neng Eha sudah buta karena jatuh cinta kepada Usup. Kan cintanya sebelah tangan ya Bu ya. Ternyata di Qurannya ada Bu. Ya Masya Allah. Itu Neng Eha ya. Terus ngejar-ngejar bajunya Ucup ya. Qurannya ada, ayatnya ada Bu. Itu ditarikan bajunya, dikejar gitu. Terus namanya Neng Eha perempuan yang bersilat lidah. Di depannya terus ada suaminya arahnya kesompokan cek bahasa Sunda mah. Terus si Neng Eha-nya tuh yang wahai suamiku itu Yusuf mengkhianatiku. Waduh mengejar-ngejar aku. Padahal manehna nu ngejar-ngejar ya Bu ya. Ayatnya ada, isinya apa ada. Masya Allah. Terus pas udah
Nah, sekarang ketika sudah dihafal, anak-anak udah hafal Bu. Terus dipahami, ditadabur, dapat hikmah apa? Oh ternyata perempuan teh bisa seneng ke laki-laki ganteng gitu Bu. Sekali berneng aja seneng ke Ucup gitu ya. Tapi hebat Yusufnya bisa menjaga hawa nafsunya. Dan apa yang terjadi ketika sekian tahun kemudian itu di ayatnya tuh. Zulaiha menemukan cinta yang sesungguhnya. Kan buta tuh saking jatuh cinta ke Nabi Yusuf tapi sebelah tangan. Ketika Nabi Yusuf sudah bertemu dengan kakaknya yang 11. Itu seru Bu. Ternyata benar-benar itu ayat itu luar biasa Bu. Itu ketika sebelum ketemu Yusuf dengan Zulaiha udah nenek-nenek udah ompong gitu Bu. Ternyata dikumpulin dulu tuh Yusuf itu dengan kakak-kakaknya. Indah banget Bu. Pertemuan antara ayahnya Nabi Yusuf 36 tahun berpisah. Dipisahkan oleh anak kakak-kakaknya. Maksudnya oleh anaknya Nabi Yakub. Itu kan anak kandung ya Bu. Itu beda ibu. Jadi kakaknya Nabi Yusuf itu ibunya namanya Lea. Lea itu agak kasar. Makanya nurun kakak-kakaknya. Nah kalau yang ibunya Nabi Yusuf namanya Rachel. Rachel tuh lembut. Nah makanya ibu nurun kan. Nah anu kasar-kasar kayak anak kasar gitu. Nah tapi kan meninggal Rachel itu. Nah Masya Allah itu saya belajar kemarin dari tadabbur Quran. Nah tadi kembali lagi bahwa di situ ada hikmah yang mendalam. Oh wanita laki-laki akan mulia. Nabi Yusuf sekian tahun diuji sama Allah. Terus menjaga kehormatan dirinya. Diangkat oleh Allah jadi apa? Jadi keuangan negara, menteri keuangan negara. Itu terkenal di Mesir. Seorang yang bijak, pemimpin keuangan yang bijak dari mana-mana datang ke situ. Karena apa? Menjaga kehormatan diri. Santri, kalau ingin jadi wanita yang mulia, jangan mau digoda. Kalau Neng Eha bingung gimana pakai nggak goda. Tapi Neng Eha kan taubat Bu. Ujungnya dijodohkan dengan Nabi Yusuf. Setelah sudah tidak ada ngejar-ngejar cinta manusia. Tapi yang dikejar oleh Zulaiha adalah cintanya Allah. Dia cinta kenal Allah lewat Yusuf. Nah Bu, ngartos ente. Tah eta generasi Quran itu begitu ya. Membaca, memahami, mengambil pelajaran. Dari pelajaran itu dia melatih diri untuk mengamalkan. Waduh, ibu udah sendiri, suami udah meninggal, ibu masih kinclong. Jahe, janda, herang. Misal ibu-ibu masih muda, banyak yang nge-WA, janjian ke pengajian tapi dari pengajian nanti makan siang. Hati-hati Bu. Hati-hati. Ibu ingat Nabi Yusuf. Dibalik ya Bu, saya harus seperti Nabi Yusuf. Takut kepada Allah. Walaupun yang nge-WA-nya seorang direktur yang uangnya triliunan, tidak ya. Kecuali dihalalin dulu. Nah itu kan hikmah dari pelajaran yang ada di Quran. Kalau sekali ibu menjadi wanita yang tidak bisa menjaga kehormatan diri. Udah sekali berbuat maksiat hancur. Ada taubat nasuha yang namanya paku. Kalau sudah dipaku walaupun dicabut tetap ada bekasnya. Betul Bu? Dipaku lagi diambil masih ada bekasnya. Ada taubat nasuha itu di hadapan Allah. Tapi di hadapan manusia tak mudah untuk menghilangkan jejak buruk kita. Bu, Ibu dulu pernah gak pakai jilbab misalnya. Ibu difoto, di share. Apakah bisa sekarang yang udah di share rambutnya kelihatan, bajunya ini diambil? Susah. Gimana menelusurinya? Makanya dari awal kita harus jadi orang yang terhormat. Itu kisah-kisah dari Al-Quran. M yang ke-1 membaca, M yang kedua
memahami. M yang ketiga, melatih diri. Apa kaitannya dengan sunnah? Sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu kalau ingin membentuk generasi robbani, mulai dari apa yang sederhana aja. Ya, masuk kamar mandi kaki kiri dulu, keluar dari kamar mandi kaki kanan, dibarengi dengan kaki kiri. Jangan ditinggal di kamar mandi satu ya. Allahu Akbar. Ibu masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmati. Ibu makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Ibu kalau nyicipin sayur sambil duduk atau sambil berdiri? Ada cucu disekolahin di sekolah yang syar'i. Terus udah gitu neneknya teh nyicipin sayur sambil berdiri, la takul ko iman, katanya gitu. Ibu harus duduk dulu. Apalagi kalau nyicipinnya satu mangkok. Ya. Masya Allah ya. Ibu sebelum tidur gosok gigi. Rasul hampir memerintahkan untuk selalu gosok gigi kalau wudhu. Hampir ya Bu. Berarti kan kalau dilakukan ini. Ibu mau dikasih amalan? Amalan sederhana tapi ibu dapat surga. 4. Udah kemarin lah, masih ingat ya. Untuk ibu-ibu, kan kita pengen generasi robbani. Amalan sederhana tapi ibu dapat surga. 4 ya. 1, udah habis waktunya? Belum ya. 1, ada 4 nih amalannya. 1, membaca ayat kursi setiap pada sholat fardu. Ibu kita kalau baca ayat kursi, kalau ingat ya Bu. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap setelah sholat fardu, maka tidak terhalang untuk mendapatkan surga. Coba ayat kursi. Atau PR Bu, untuk ini kan sunnah. 1, membaca ayat kursi setiap pada sholat fardu. Yang kedua Ibu, wudhu disempurnakan. Dan setelah wudhu baca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ. Ibu istiqomah wudhu disempurnakan. Udah sempurna wudhu tuh yang gak kecap-kecap gitu. Saya lagi melatih Bu sekarang. Masya Allah ternyata kalau punya tekad gitu mah bisa Bu. 3 kali terus sambil ingat ke Allah dalam hati. Terus nanti kalau mau keluar kemana diam dulu di depan kamar mandi menghadap kiblat, syahadat. Ya Allah saya pengen hadiah dari engkau, sunnah-sunnah darimu. Ternyata hadiahnya apa? Dibukakan 8 pintu surga. Silakan milih mau pintu mana saja. Coba Bu, kalau mau hitung-hitungan ya, itu wudhu sempurna dan doa. Yang ketiga, sholat qobla subuh dunia beserta isinya. Eta teh hoream pisan Bu, tunduh ya. Apalagi ibu kalau yang malamnya habis nonton film Korea sampai jam 12 malam. Qobla subuh teh tunduh pisan. Qobla subuh. Ayat kursi, wudhu dan doa. Terus tadi qobla subuh. Nah ini yang terakhir. Yang terakhir sayyidul istighfar. Ibu yang baca sayyidul istighfar di pagi hari, nanti sorenya meninggal calon surga. Nanti baca lagi sore hari sayyidul istighfar. Besok kalau meninggal di pagi hari, insya Allah dapat surganya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u lak bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masya Allah, sekali pada subuh pagi-pagi, nanti sore hari kalau wafat itu ahlul jannah. Karena di situ taubat yang sesungguhnya. Selain yang istighfar 100 kali ya. Pagi 100 kali. Ya. Baik panitia, mangga